Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Dwimawarti, NIM 190311100079 dari Agroteknologi 2019 kelas C. Di sini saya akan memaparkan mengenai penjadwalan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan metode Distribution Requirement Planning atau DRP di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, yaitu latar belakang. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan hasil produksi pertanian, maka diperlukan input teknologi produksi yang cukup baik, ketersediaan pupuk berkualitas dan mampu untuk mencukupi kebutuhan produksi pertanian sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha tani. Pupuk merupakan salah satu input produksi yang mampu mengoptimalkan hasil produksi pertanian dengan perkiraan hasil produksi sebesar 30-40%. Peningkatan hasil yang cukup tinggi mendasari pemerintah pada masa lalu memberlakukan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk ini bersama dengan kebijakan harga output merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah selama 5 pelita, yaitu tahun 1969 sampai 1997, yang mampu berperan sebagai suatu intensif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari paket program intensifikasi yang telah membuat keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya komoditas pangan dengan tercapainya swasembada beras. Yang kedua yaitu permasalahan. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Sedangkan untuk pupuk non-subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah. Kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo untuk 1 tahun terakhir ini telah mengalami sedikit masalah atau hambatan. Banyak petani yang mengeluh sulit mencari pupuk bersubsidi di kios-kios penjual pupuk. Mereka hanya menemukan pupuk non-subsidi, itu pun dengan harga yang cukup melambung tinggi, dan sering terjadi langkah pasok. Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk wilayah Sidoarjo tidak sesuai dengan realisasi pupuk yang diberikan pemerintah pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, masih banyak kelompok tani atau petani yang mengeluh sering terjadinya langkah pasok atau sering kosongnya pupuk bersubsidi pada kios-kios toko pupuk pada wilayah Sidoarjo tersebut. Akibatnya, pengecer dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja, termasuk kepada mereka yang tidak berhak. Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka dan pasif tersebut menyebabkan petani di Sidoarjo berpeluang tidak mendapatkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai yang dibutuhkan. Secara umum, lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran pupuk ini merupakan lembaga resmi yang berbadan hukum, mulai dari level produsen hingga level konsumen. Keberadaan lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran pupuk ini ditentukan berdasarkan mekanisme pemilihan oleh pihak yang berkompeten. Jumlah lembaga pemasaran pupuk ini cenderung tetap karena masing-masing sudah ditentukan wilayah kerjanya oleh pihak produsen, yaitu Pabrik Pupuk Petrokimia Gresik. Jenis lembaga pemasaran yang terlibat dalam distribusi atau pemasaran pupuk ini adalah pabrikan, distributor, kabupaten, dan pengecer. Solusi dari permasalahan tersebut diantaranya yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan jumlah kebutuhan pupuk per kabupaten perlu mendapatkan perhatian khusus, di mana perlu pertimbangan untuk tiap-tiap daerah, kecamatan, dan desa tidak sama, dan memerlukan perhitungan sendiri. Yang kedua yaitu perhitungan. Dalam perhitungan kebutuhan pupuk baik urea, SP36, NPK, dan ZA perlu diselaraskan dengan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. Yang ketiga yaitu keterbukaan.
Keterbukaan informasi antar lembaga pemasaran perlu dipertegas, terutama menyangkut pengalokasian pupuk baik di tingkat distributor sampai kepada masyarakat pengguna, dalam hal ini petani. Yang keempat yaitu penjadwalan. Kegiatan pendistribusian pada perusahaan dapat dilakukan dengan penjadwalan distribusi menggunakan metode Distribution Requirement Planning atau DRP. Apa itu DRP? DRP merupakan perencanaan kebutuhan distribusi produk seperti jumlah kuantitas pupuk yang dikirim tiap kali pengiriman dan penjadwalan aktivitas distribusi yang efektif agar pendistribusian pupuk terkoordinasi dengan baik. Metode DRP menekankan total biaya persediaan dengan aktivitas distribusi dilakukan sesuai dengan jumlah ukuran untuk terhemat dan pertimbangan jumlah persediaan pengaman yang dibutuhkan masing-masing gudang penyangga. Distribusi adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran material dari produsen ke konsumen dengan suatu keuntungan. Distribution Recruitment Planning atau DRP adalah suatu metode untuk menangani pengadaan persediaan dalam suatu jaringan distribusi multitingkat. Bagaimana proses DRP? Proses DRP tersebut terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu netting. Netting yaitu perhitungan kebutuhan bersih atau net requirement. Yang kedua yaitu loading. Loading yaitu penentuan ukuran lot yang ditentukan dengan EOQ atau sebagai nilai optimal jumlah pesanan. Yang ketiga yaitu offsetting. Offsetting merupakan penetapan saat yang tepat untuk melakukan perencanaan pemesanan atau plan on release. Yang keempat yaitu explosion, yaitu perhitungan selanjutnya untuk item level berikutnya, gudang yang lebih tinggi. Explosion merupakan total kebutuhan pupuk bersubsidi pada setiap gudang penyangga. Titik pemesanan pada distribution recruitment planning berdasarkan pada rentang waktu atau time pass order point. Time passing merupakan pemasaran kebutuhan barang berdasarkan rentang waktu yang akan datang. Konsep ini berlainan dengan konsep reorder point biasa karena lebih berdasarkan pada jumlah dalam persediaan atau dapat disebut quality batch order point. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.